Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ADL. ADL yaitu Activity Daily Living, adalah kegiatan perawatan diri yang dilakukan oleh pasien setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas ini juga dilakukan oleh orang normal biasanya selama full. Aktivitas ini yaitu berupa mandi, berpakaian, makan, sikat gigi, ambulasi, dan juga berhias. Ada juga pasien yang memerlukan kebutuhan atau bantuan untuk memenuhi kebutuhan ADL-nya, yaitu yang bersifat akut, kronis, temporer, rehabilitatif, dan juga permanen. Tujuan dari bantuan ADL ini untuk memenuhi atau berhubungan dengan perannya sebagai pribadi dalam keluarga dan masyarakat, serta agar pasien dapat mencapai suatu tingkatan perawatan mandiri yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk kembali ke rumah atau ke pemukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widri Rizky Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari ADL. Yang pertama ada manfaat fisiologis, seperti mengatur kadar gula darah. Lalu ada peningkatan kualitas dan juga kuantitas tidur. Yang ketiga ada keseimbangan serta kelenturan dan juga koordinasi anggota gerak sehingga mencegah lansia kecelakaan seperti terjatuh. Yang kedua ada manfaat psikologis, seperti penurunan ketegangan dan juga kecemasan pada lansia. Lalu ada peningkatan rasa senang pada lansia karena bisa merawat dirinya secara mandiri. Lalu ada kesegaran jasmani dan juga rohani secara utuh, dan juga ada kesehatan jiwa. Yang ketiga itu ada manfaat sosial, seperti pemberdayaan usia lanjut, peningkatan integritas sosial dan juga kultur, lalu ada kegiatan antar generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Mustikep PPI Jawa Barat. Hari ini saya akan melakukan bantuan ADL pada lansia. Semoga pada saat saya memberikan bantuan ADL pada pasien dapat menerima saya sebagai perawat dan pasien dapat berinteraksi dengan baik terhadap saya. Kemudian sebelum saya berinteraksi dengan pasien, saya terlebih dahulu akan mengetahui agama yang dianut pasien. Apabila pasien beragama Islam, maka saya akan mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum. Dan apabila pasien beragama non-muslim, maka saya akan mengucapkan salam selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kemudian saya pun memiliki kelebihan, yaitu saya dapat dengan mudah bersosialisasi serta berkomunikasi dengan orang yang baru saya temui. Namun saya pun memiliki kelemahan, yaitu saya masih belum bisa menyusun kata-kata yang baik dengan orang yang baru saya temui. Dan perasaan saya saat ini, saya merasakan sedikit gugup, namun cara saya untuk mengatasi rasa gugup saya akan melakukan relaksasi nafas dalam, kemudian berdiam sejenak, lalu fokus pada kegiatan yang akan dilakukan kembali. Setelah itu, apabila pada saat nanti pasien enggan ataupun tidak mau berkomunikasi dengan saya akan meminta bantuan pada rekan saya untuk berkomunikasi dengan pasien. Namun apabila pasien masih tidak mau berkomunikasi dengan rekan saya akan melakukan kontrak waktu kembali dengan pasien. Baik, pada hari ini pukul 9 pagi saya akan melakukan bantuan ADL pada Nyonya Y di ruang mawar dengan tujuan untuk mengukur kemampuan Nyonya Y dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Dan pada saat saya nanti berinteraksi dengan pasien, posisi saya dalam berinteraksi, saya akan berhadapan dengan pasien untuk menunjukkan bahwa saya siap untuk pasien. Assalamualaikum. Selamat pagi, Nek. Gimana hari ini? Baik? Ada merasa ada kurang nanti. Tapi kalau kemarin udah diolesin obat salep sama perawat hari itu udah. Masih ada rasa pegal ya, Nek? Dan nanti saya bisa tolong bantuan perawat kami buat oles lagi ini ya. Ya udah, Nenek sekarang mau pindah tempat ya? Iya mau, jadi semalaman kan nggak pindah tempat, jadi pingin sekarang biar ada relax. Tiduran terus dari semalam ya, Nek? Iya. Nah tadi saya udah bawa kain juga buat angkat badan Nenek nanti.
tujuannya biar nanti aman juga waktu Arafah. Ya udah, sekarang nenek mau pindah ke kursi sekarang. Saya buka selimutnya ya nek. Ya, kaki nenek turunin dulu ya nek. Supaya nenek bisa angkat. Ya. Kaki nenek ya. Nenek mau sulit buat jalan ya. Ya udah, saya pakai kain buat angkatnya ya nek. Nah, coba kaki neneknya sedikit ditumpuk. Nanti aba-aba ya nek. Nanti saya akan kasih aba-aba pada saat saya angkat pada nenek. Tangannya boleh ditepuk. Udah kuat ya. Tangan ketiga ya nek. 1, 2, 3. Ya, jalannya barengan ya nek. Pelan-pelan nek. Ya, nah, ini boleh dipelan. Oh iya nenek, pagi sekarang udah makan belum? Belum. Oh belum ya, udah nanti saya minta bantuan perawat Erwin buat kasih makan nenek ya. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu. Nanti kalau ada butuh bantuan nenek bisa pencet tombol yang ada di sini ya. Terima kasih dek. Ya, assalamualaikum nek. Saya perawat Ramadan telah melaksanakan bantuan ADL pada Nyonya Y, dan alhamdulillah pada saat saya memberikan bantuan ADL pada Nyonya Y sangat kooperatif serta mampu melakukan kegiatan sesuai instruksi yang saya berikan. Dan perasaan saya senang karena kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, serta sesuai dengan tujuan yang saya harapkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Syifa Nur Fadila. Saya mahasiswa keperawatan dari Prodi D33A, Stikep PPNI Jawa Barat. Hari ini saya akan melakukan bantuan ADL pada lansia. Semoga pasien bisa menerima saya sebagai perawat dan pasien bisa berinteraksi dengan baik terhadap saya. Sebelum saya berkenalan dengan pasien, saya akan mengetahui terlebih dahulu agama yang dianut oleh pasien. Apabila pasien beragama Islam, maka saya akan mengucapkan salam ketika bertemu dengan pasien. Namun, apabila pasien beragama non-Muslim, maka saya akan mengucapkan selamat pagi atau siang. Kekuatan saya yaitu saya mudah berinteraksi dengan orang lain. Namun, kelemahan saya yaitu saya sulit untuk merangkai kata-kata untuk bisa menyesuaikan pembicaraan dengan pasien. Perasaan saya saat ini, saya merasa gugup, dan cara saya mengatasinya yaitu ketika saya gugup, saya akan memegang tangan saya dan berhenti sejenak. Jika pasien tidak mau berbicara dengan saya atau pasien tidak kooperatif, maka saya akan memujuk pasien. Namun jika pasien tetap tidak mau kooperatif, maka saya akan meminta bantuan kepada teman saya. Namun jika pasien tetap tidak mau, maka saya akan memutuskan kontrak waktu secara sepihak dan akan mengaturnya kembali. Pada hari ini pukul 10, saya akan melakukan bantuan ADL pada lansia atas nama Nyonya A, Nyonya D, dan Nyonya I di rumah pasien. Tujuannya agar pasien memenuhi atau berhubungan dengan perannya sebagai pribadi dalam keluarga dan masyarakat, dan agar pasien dapat mencapai suatu tingkatan keperawatan mandiri yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk kembali ke rumah atau pemukiman. Assalamualaikum Nenek. Waalaikumsalam Neng. Nenek udah makan belum? Belum. Tapi Nenek udah lapar. Tapi Nenek susah bangunnya Neng. Sampai Nenek ketiduran. Oh Nenek udah lapar ya? Iya Neng. Baik, saya bantu buat bangun ya Nek. Boleh. Nah Nenek makan dulu ya. Iya. Nenek, ini makanannya udah disiapin dari tadi.
Nggak tahu, mungkin nenek waktu ketiduran udah disiapin. Oh baik, saya suapin makanannya ya Nek. Boleh. Makannya udah selesai ya Nek. Sisa makanannya saya taruh kembali di meja ya Nek. Iya, Neng. Nek, saya permisi dulu ya Nek. Iya, Neng. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Siti Nuria. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin ke toilet. Ya udah Bu, mari saya antar. Mari Bu. Alhamdulillah, saya telah melaksanakan bantuan ADL pada Nyonya A, Nyonya D, dan Nyonya I. Dan alhamdulillah lansia kooperatif dan mampu melakukan kegiatan sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Perasaan saya saat ini, saya merasa senang dan lega karena berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang saya harapkan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.